Shalom, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan sangat-sangat baik. Pagi ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia demikian. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang terakhir yang ke-8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, kisah ini tentang Elia di gunung Horeb. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan tema yang akan kita renungkan di dalam firman Tuhan ini. Temanya adalah Allah yang tidak terbatas. Kita bersyukur kita punya Allah yang tidak terbatas. Karena apa? Karena dia sanggup memelihara hidup kita dengan caranya yang luar biasa. Bagian kita hanya mendengar firman-Nya dan taat kepadanya. Nah, kalimat yang terngiang di dalam telinga saya, dalam batin saya, yaitu satu kalimat di mana Allah tidak terbatas. Itu terus terngiang dalam batin saya, terngiang dalam hati saya, terngiang dalam pikiran saya, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang engkau puji dan muliakan, Allah yang tidak terbatas. Karena apa yang kita miliki semua itu terbatas. Uang terbatas, kekayaan kita terbatas, harta milik kita semua juga terbatas, manusia juga terbatas. Bahkan kondisi saat ini, kita juga dibatasi, sehingga ada PSBB. Kita tidak bisa bikin acara besar-besaran atau ibadah. Karena ini kondisinya bahwa secara lahiriah, kehidupan di dunia ini semuanya serba terbatas. Oleh karena itu kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Kita punya Allah yang tidak terbatas. Saya teringat ketika Elia mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Elia ke sungai Kerit pada musim
kelaparan atau kekeringan, Tuhan pakai satu sarana. Tuhan suruh Elia ke Sungai Kerit. Untuk apa? Di sana Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya di tengah-tengah musim kekeringan pada waktu itu. Tuhan pakai sarana burung gagak untuk mengirim daging dan roti kepada Elia setiap hari. Tidak berhenti sampai di situ. Tuhan juga suruh Elia pergi ke wilayah Sarfat, berjumpa dengan seorang janda yang namanya janda Sarfat. Dan disitulah Tuhan pakai janda Sarfat untuk menjadi sarana untuk pemeliharaan Elia di sana. Sehingga Elia bisa mengalami berkat Tuhan. Dia bisa makan, dia tidak kelaparan, dan janda Sarfat itu diberkati Tuhan. Dan saat yang berbahagia pada minggu ini, kita sudah membaca bagaimana Elia berada di Gunung Horeb, di mana pemeliharaan Tuhan tidak terbatas. Pada waktu di sana, Tuhan tidak pakai sarana apapun. Tuhan tidak pakai sarana apapun. Tetapi Tuhan bisa memelihara kehidupan dari Elia. Tuhan kasih dikirimkan oleh Tuhan, yaitu roti dan air dalam kendi. Dan Tuhan suruh makan. Tuhan utus malaikatnya untuk berbicara kepada Elia. Tuhan suruh makan karena perjalanannya cukup jauh, 40 hari, 40 malam jaraknya. Dan saya percaya bahwa kehidupan Elia terpelihara, demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan tetap memelihara kita. Sekalipun keadaan semuanya terbatas. Sekalipun kita mungkin punya uang, sekalipun kita punya simpanan, tapi itu semua terbatas. Kita bersyukur kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Allah yang tidak terbatas, Dia menyediakan tanpa pakai sarana-sarana apapun. Seperti Elia, disediakannya roti dan air dalam kendi. Padahal pada waktu itu, Elia rasanya mau mati karena ada intimidasi atau ancaman dari seorang istri dari istrinya Ahab, Raja Ahab, yang namanya Isabel. Namun Tuhan tidak kehabisan cara. Dia tetap menyertai, memelihara Elia, memberkati Elia sehingga Elia bisa mengerjakan semua perintah Tuhan. Saya berharap, jemaat kekasih Tuhan, percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak terbatas, yang terbatas, kita punya Allah yang tidak terbatas. Jangan takut. Ketika Elia takut, Tuhan sediakan perlindungannya, pemeliharaannya, sehingga Elia bisa makan roti bakar dan Elia bisa minum air dalam kendi itu. Pemeliharaan Tuhan terbukti, tak terbatas. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita yang terbatas ini? Yang pertama, yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan, yang pertama, di tengah-tengah segala sesuatunya terbatas, yaitu kita harus tetap mendengar suara Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan, itu penting. Karena suara Tuhan itu yang akan menuntun kita, mengarahkan hidup kita. Sehingga kita bisa melihat cara Tuhan bekerja. Kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Kita bisa mengalami penyediaan Tuhan. Seperti Elia. Dia hanya mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yaitu dengan kita tetap membaca firman Tuhan setiap hari. Kita berdiam di rumah. Kita harus rajin membaca Alkitab. Ini kesempatan kita untuk kita mendengar suara Tuhan, yaitu dengan cara membaca Alkitab setiap hari. Jangan bosan, jangan berhenti. Karena di situ Tuhan pasti bicara. Tuhan tidak pernah diam. Dia mau bicara kepada umatnya yang tetap setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Karena kenapa kita membaca firman Tuhan?
Karena kenapa juga kita lebih banyak lagi dari sebelumnya membaca firman Tuhan. Lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena dengan kita membaca firman Tuhan, Alkitab katakan, iman kita akan timbul. Amin. Iman kita akan timbul. Ya, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Saya percaya juga, ketika iman kita timbul, maka Tuhan bekerja untuk mengerjakan atau memelihara kehidupan kita. Sesuatu yang tidak mungkin karena kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan tidak akan sia-sia. Karena dari situlah kita akan timbul iman kita. Kita yakin bahwa kita menyembah Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Allah yang tidak terbatas itu sanggup memelihara Elia, Tuhan pakai sarana-sarana yang ada. Bahkan Tuhan tidak memakai sarana, Dia pun sanggup memelihara Elia. Apalagi kita di zaman kasih karunia-Nya. Saya percaya bahwa yang pertama tadi kalau saudara lakukan, jangan takut, jangan khawatir kalau kita tetap membaca, mendengarkan firman Allah. Kita tidak mendengarkan perkataan orang lain. Kita tidak mendengarkan berita-berita buruk. Kita tetap mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah itu menjadi pelita dalam kehidupan kita. Menjadi terang dalam jalan hidup kita. Yang kedua, yang Tuhan ingatkan kita di sini. Selain kita mendengar firman Allah, banyak membaca firman Allah, banyak membaca Alkitab. Yang kedua, yaitu ketaatan. Elia taat ketika Tuhan suruh ke Sungai Kerit. Elia taat ketika Tuhan suruh ke janda di Sarfat. Elia juga taat ketika Tuhan menyediakan berkat di Gunung Horeb. Ketika Tuhan mau memberikan penyediaannya di Gunung Horeb, Elia dibangunkan dan Elia taat. Dia makan roti dan minum dari air itu. Dan Tuhan memelihara dia selama 40 hari perjalanan, 40 malam perjalanan. Cukup jauh, namun pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Apalagi kita, saudara dan saya. Ketika saudara dan saya pagi hari ini tetap berjalan dalam ketaatan Tuhan, karena kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mendengar perkataannya, iman kita timbul, maka ketaatan kita akan bertumbuh. Kita taat dengan tuntunan Tuhan, kita taat dengan perintah Tuhan, kita taat pada semua arahan Tuhan, sehingga kita bisa melihat penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan secara sempurna. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Jadi dua hal yang harus kita kerjakan. Bagian kita, yaitu mendengar firman Tuhan. Dengan setia rajin membaca Alkitab, maka iman kita timbul. Yang kedua, kita taat akan firman Tuhan. Dan kita lakukan. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti menyediakan atau memelihara kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah terkoneksi, kita sudah terhubung dengan kerajaan sorga, sehingga kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi ini saya tidak panjangkan. Bapak Ibu bisa renungkan sejauh mana, sudah berapa lama, sudah berapa banyak saudara membaca Alkitab. Apakah setiap hari? Apakah hanya pada waktu kita susah? Tetapi Tuhan mau dalam segala keadaan firman Allah itu menjadi bagian kehidupan kita dan keluarga. Yang kedua, taat. Dan seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib, sehingga dia diberikan nama di atas segala nama, supaya setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita bersyukur, kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Mari saya minta Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa dan saya akan doakan kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan dua hal. Supaya kami sebagai umat-Mu hidup di dalam mendengar atau mengikuti firman Tuhan.
hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau berkati jemaat yang hari-hari ini merasa dirinya semuanya terbatas. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan iman umat-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka yakin bahwa kami semua punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau sanggup memelihara kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan berikan kami roh ketaatan supaya kami taat pada firman-Mu kemanapun Engkau perintahkan. Kami dengar firman-Mu dan kami lakukan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat Allah menyertai kita semua. Penyediaannya tidak pernah berhenti, pemeliharanya terus bertambah, dan Tuhan dipermuliakan. Amin.